Kiai Haji Ahmad Najib Amin yang telah berkenan memberikan sambutan selaku pimpinan Pondok Pesantren Pabilan. Hadirin, acara selanjutnya sambutan pengarahan sekaligus nasihat dari Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Sekaligus kita mohon membuka secara resmi seminar nasional disertai nanti pembacaan doa. Untuk itu pada Ustadzina Al-Karim Al-Alamah Bapak Dr. Kiai Haji Amal Fatullah Zarkashi MA, waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karyal kafirun walau karyal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Direktur Pesantren dan Diniyah Formal yang kita hormati, Bapak Pengasuh Pondok Pabilan, Bapak Ketua FPAG, Bapak Presiden P2I, dan para masyayikh semua yang kami hormati. Sungguh kami bersyukur setelah sekian tahun kami diundang ke Pabilan. Soalnya kayaknya sekian tahun itu lupa kepada saya. Gitu. Perlu diketahui Bapak sekalian, ini walaupun rahasia saya buka di sini. Dulu muadalah itu di Kemendikbud, itu namanya penyetaraan, bahkan persamaan. Memang yang diakui Kemenak dulu pertama Gontor, kedua Al-Amin. Demikian juga di Dikbud yang diakui pertama adalah Gontor, kedua Al-Amin Madura. Saya bilang, Pak Direktur, kami ini tidak enak, maksud kami ini sendirian, supaya yang dimuadalahkan itu banyak. Soalnya apa? Mohon maaf, di Sikdisnas itu tidak jelas. Kelamin daripada pesantren itu tidak jelas. Dan itu dianggap pendidikan non formal. Setelah kami nego, mohon maaf Pak Direktur, Bapak kan mengakui kursus jahit. Lah masuk pesantren tidak diakui. Ini. Itu sangat ironis. Bahkan kami ini Gontor diakui oleh pemerintah Mesir tahun 1957. Ini sejarah. Lah mosok Kemenak mengakui 1998. Dikbud 2000. Tahun 2000. Sekian tahun itu kita tidak dilihat. Ditoleh saja tidak. Tapi daripada tidak sama sekali, terlambat juga tidak apa-apa. Terima kasih Pak Waryono. Kemudian perjuangan Pak Kiai Haji Abdullah Sukri dulu memasukkan kata-kata pesantren di dalam Sisdiknas. Itu juga berdarah-darah. Ada kiai setuju, ada tidak. Yang tidak setuju itu nanti kalau diakui pemerintah, diatur pondok pesantren itu menurut pemerintah. Itu kita yang tidak mau.
Tapi kita tidak. Justru kita nanti diakui, kita ikut ngantur pemerintah. Nah, itu. Bukan diatur, kita ikut ngatur pemerintah. Dan ini kebetulan mulai dari 2007, kami ini di pondok-pondok pesantren yang diakui baik di dalam negeri atau di luar negeri, dikumpulkan oleh Kemenak di Ciawi. Itu saya ingat betul perkenalan saya dengan Hadratus Syekh Haji Lukman Hakim. Nah, ini. Walaupun kita tetangga, pasti ada nasab keilmuan, tapi karena jarang ke sana, kita kayaknya tidak kenal. Yang mempertemukan kita itu Kemenak. Disitulah kita diajak untuk membuat PMA. Supaya kita ini diakui. Bayangkan, 2007 sampai 2012. Itu pergolakan yang luar biasa. Kita mencari solusi, kita mencari dalil supaya pondok pesantren itu eksis dan diakui oleh pemerintah. Alhamdulillah ketemu Pak Kiai Tata, ketemu Pak Lukman, ada lagi dari Al-Amin itu Dr. Andes Saifur Rahman. Dan itu akhirnya kita pertemuan terus berlangsung. Kadang-kadang di pondok sini, tapi yang banyak di Gontor. Karena kalau diundang di Gontor itu pondok Salafiyah dan Asriyah itu kompak datang semuanya. Terima kasih. Dan itu senang saya. Kenapa? Kita memperjuangkan pondok pesantren di Indonesia itu bareng-bareng. Kalau bareng kuat, kalau sendiri-sendiri lemah. Lah ini alhamdulillah. Dari situ kita selalu, kalau ada peraturan baru, Kemenak atau Perpres, itu kita selalu well informed. Terus kita bahas di Gontor. Lah, di situ muncul ide-ide gitu. Kita juga memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap PMA. Tapi sayang, gagasan kita yang cukup banyak itu diadopsi oleh Kemenak, tetapi tidak untuk pondok kita, untuk diniyah formal. Karena keinginan Kemenak itu, kita dunia pesantren ini, yang sudah punya rumah besar berabad-abad di Indonesia ini, mau digiring ke diniyah formal. Sehingga PMA 2012 yang ditandatangani oleh Pak SDA, umurnya hanya 3 bulan. Kenapa? Hampir seluruh pondok pesantren menolak. Kalau kami di Gontor dengan teman-teman ya marah, protes ada. Tapi kiai-kiai di Jawa Tengah saya telepon, "Dos pundi Pak Subhan Salim, teng mriki kiai ini ngamuk sedaya." Jadi bukan marah, aja ngamuk itu. Saestu, nggih saestu. Pokoke mboten trima niki. Alhamdulillah berkat doa banyak kiai, PMA umurnya hanya 3 bulan. Sehingga Kemenak sadar tidak bisa memaksakan kehendaknya sendiri, tidak mengakomodasi aspirasi dari bawah. Maunya top down, bukan bottom up. Dan alhamdulillah dengan demikian kita menyusun PMA yang baru. Dan kita selalu diundang. Oleh karena itu, karena kita seringnya pertemuan diundang, antara Salafiyah dan Asriyah itu lebih akrab lagi.
Lah untuk menghadapi berbagai masalah dibentuklah FKPM. Dan semuanya menunjuk saya. Karena mungkin waktu itu Sohibul Bait saya. Alhamdulillah terus jalan. Kita banyak usulan-usulan akhirnya diterima. Pernah suatu ketika usulan proposal apa itu namanya PMA itu sudah jadi draftnya. Setelah kita pelajari, mohon maaf, pesantren kami tidak dimasukkan. Ini mohon maaf Pak Waryono sejarah. Kita yang jumlahnya ribuan ini santri kita jutaan, ghair mustakmal. Akhirnya kami usul di Kemenak. Mohon maaf Pak, ini kayaknya tidak seimbang. Yang dimuat hanya sebelah sana saja. Sebelah sini tidak dianggap. Nah memang di Indonesia itu hanya satu sisi pondok itu. Terus maunya Pak Kiai, ya seimbang toh Pak, saya bilang gitu. Ya termasuk agak protes juga kami gitu. Karena kalau tidak protes tidak dianggap. Karena protes dianggap. Dan alhamdulillah diakomodir. Terjadilah PMA tahun 2014 ya 18 2014 itu pun ada sejarahnya karena kita mohon maaf sudah pengalaman dibohongi oleh Kemenak. Kita sudah mati-matian diajak berunding begini yang keluar lain. Pak Osman juga Pak Lukman juga demo mawon Kemenak nih. Nggak usah. Kita ada cara lain gitu. Akhirnya alhamdulillah disetujui. Itu juga termasuk saya ungkapkan, mohon maaf. Ganti menteri kami masih di Aljazair. Kebetulan kami nginep di KBRI. Dubesnya dari PKB. Pak Kiai, alhamdulillah, menteri ini gantos sinten Pak, murid jenengan, sinten Pak Lukman Hakim, alhamdulillah, bukan karena alumni kita tidak, ini pintu masuk supaya PMA itu yang sudah dirancang lama, itu ditandatangani dan sah. Akhirnya kami punya cara. At-thoriqah ahamu minal madah. Nah, itu. Kami langsung nelpon dari Aljazair. Pak Lukman, mabruk. Ya Ustadz, terima kasih. Saya akan menghadap kepada Antum sepulang saya dari Aljazair. Dengan Pak Diyah dan Pak Hamid. Alhamdulillah diterima. Ini tamu saya yang kedua katanya gitu. Jadi yang ke kantor Pak Lukman itu tamu yang kedua. Mohon maaf Ustadz, kami belum sempat sowan ke Gontor karena kesibukan dan masih banyak sekali problem di Kemenak ini gitu. Nggak apa-apa Pak Lukman, jangan khawatir. Yang penting satu, tanda tangani PMA. Itu. Wah, gitu Ustaz ya. Omongan saya itu membuat Menteri Agama masdu. Akhirnya Pak Direktur dipanggil. Ini cerita Pak Jayati. A sampai Z PMA itu dibaca. Dan dipertanyakan, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. A sampai Z. Ini bukan ada disodorkan terus tanda tangan itu. Tidak. Setelah tanda tangan, apa tadi yang tidak tangani? Tidak tahu gitu.
Enggak gitu. Pak Lukman ini yakil. Ya mungkin hati-hati ya menteri baru gitu. Lah, akhirnya betul-betul dibaca A sampai Z. Terus di Gontor biasa bulan Ramadan itu ada acara buka bersama, mengundang masyarakat biasanya sampai 10.000. Yang kita undang itu Menteri Agama. Pagi-pagi kira-kira jam 6 SMS saya, Ustadz, alhamdulillah 2 PMA sudah saya tanda tangani. Alhamdulillah. Cuma mohon maaf, kami tidak bisa ke Gontor karena ada rapat di DPR. Oh iya Pak Lukman, syukron. Al-Muhim tanda tangannya. Khudur baru muhim. Nah, guyonannya di dalam. Sebetulnya Lukman tuh mau ke sini. Ini gara-gara Pak Amal ini dicegah gitu. Enggak ke Gontor. Jadi setelah ke Gontor tuh lama sekali itu. Tadi puasa itu mestinya kita undang datang, tapi enggak bisa. Yang datang itu Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh. Itu juga bersejarah. Karena sebelumnya itu kami mengajukan proposal Universitas Darussalam. Beliau datang langsung mengumumkan. Alhamdulillah PMA sudah ditandatangani dan pendirian Universitas Darussalam sudah tanda tangani saya juga. Jadi itu tadi bahasa Arabnya yadribul usburaini bihajarin wahid. Jadi bahasa Indonesia sambil menyelam minum susu gitu. Itu alhamdulillah. Lah dengan demikian sosialisasi PMA kemana-mana. Waktu itu saya pidato di mana-mana. Alhamdulillah pondok kita ini sudah termasuk subsistem pendidikan nasional. Jadi statusnya kuat. Statusnya kuat. Dan mulai para alumni mengapresiasi dan masuk ke muadalah. Waktu di Dikbud itu sampai 18 pondok pesantren yang kita setarakan dengan Dikbud. Syaratnya apa? Ada ilmu umumnya pada waktu itu 4. Gurunya, kemudian fasilitas atau sarana prasarana. Tidak kalah pentingnya lab, laboratorium, dan kebersihan. Ini sedikit saya menyinggung panggilan ini. Karena saya yang memuadalahkan, yang orang Dikbud itu saya yang di kantor aja, tanya-tanya kurikulum dan gurunya. Antum masalah fasilitas. Saya kan lihat banyak itu tak tulis itu. Di sana ada poin gimana kebersihannya sampai selambu-selambunya. Saya tulis sangat amat bersih gitu. Saya tidak bohong, padahal tidak ada selambu sama sekali. Menurut ukuran Dikbud, Ghairun Najih, Rosib. Tapi karena syafaat saya diterima, alhamdulillah gitu. Makanya beliau ini harus terima kasih sama saya gitu. Masa sekian lama baru diundang lagi gitu. Itu. Lah, setelah beberapa lama mungkin takut mengundang saya. Karena apa? Murtad dari muadalah. Itu. Takut kalau ditanyai lagi. Lah, itu saya terus
mengamat-amati perkembangan di Pabelan. Setelah murtad itu tambah maju atau tidak? Ini saya terus terang aja, Anggara Pabelan ini saya. Tidak lebih maju daripada zaman Pak Hamam. Ini terus terang aja, tidak lebih maju. Lah, sekarang ini kembali ke jalan yang benar. Karena saya tahu Badan Wakaf diantaranya Pak Habib ini senior saya memutuskan back to KMI. Nah, itu. Sekarang alhamdulillah undang-undang pesantren sudah ada. Sudah diresmikan. Ini juga bersejarah. Kita bertahun-tahun disibukkan, diikutkan mengkonsep itu. Mesti kami, Pak Zul, Pak Tata, itu mesti ada. Kebetulan kami pulang dari Mesir, langsung dihubungi Pak Zul, Ustaz, jangan pulang dulu. Kenapa? Anak ini sudah 15 hari dari rumah. Besok peresmian ketok palu undang-undang pesantren. Alhamdulillah. Jadi saya di Jakarta itu tiket saya tunda sehari itu. Alhamdulillah di DPR kita diundang di sana, baik teman Salafiyah atau Asriyah itu. Lah, kita kebetulan mohon maaf Pak Lukman, yang pondok Salafiyah itu di balkon itu penuh sekali. Tapi yang Asriyah itu tidak terlalu banyak. Cuma kita ditempatkan di depan. Waktu Pak Lukman sebagai Menteri Agama itu mengapresiasi Kemenak, DPR karena sudah menyetujui undang-undang ini gitu. Lah kita kan mau menyalami Pak Menteri, terima kasih Pak Menteri gitu. Enggak, beliau tuh nyalami kita. Mungkin dia tahu diri tilmid kita itu masalahnya. Tapi alhamdulillah waktu itu gempar luar biasa. Satu lagi Pak Waryono pada waktu itu, saya ingat dari fraksi Golkar. Yang penting ini nanti supaya bantuan untuk pondok pesantren harus dilaksanakan. Dengan syarat tidak boleh diskriminatif. Saya ingat anggota DPR itu dari Golkar, Putri. Batin saya mau saya omongkan, sudah diomongkan. Alhamdulillah ada yang mewakili gitu. Lah untuk itu Bapak sekalian, ini undang-undang sudah jadi. Kita tinggal mengeterapkannya, termasuk Kemenak. Lah untuk itu Pak Direktur, kami memohon, ini berkali-kali saya ucapkan, supaya sosialisasi daripada undang pesantren itu digalakkan seluruh Kemenak di Indonesia, baik Kanwil atau Kemenak kabupaten. Soalnya apa? Justru banyak pihak dari Kemenak daerah itu tidak mau tahu, dan tidak mau tahu tentang undang-undang pesantren itu. Padahal itu domain daripada Kemenak, dari atas sampai bawah. Namun itu karena kami tunggu lama, kami dari FKPM dan FAG melaksanakan sosialisasi itu di berbagai pondok pesantren dengan dana sendiri, tidak ada dana dari Kemenak. Mohon maaf Pak Waryono ini. Lah kemudian kita adakan di Madura, kita adakan di Banten, kita adakan di Palembang, Kalimantan juga, alhamdulillah. Terus terakhir sosialisasi di Lombok, ya Pak Zul. Waktu itu saya online aja, ya gitu. Lah, alhamdulillah sambutannya luar biasa. Yang ketemu adalahkan itu kebetulan
alumni Gontor, kita kan di Madura Al-Amin, itu punya alumni 300 pondok. Darun Najah berapa Pak Sopan? 17? Iya, 21. Terus Darul Kolam malah ratusan alumninya yang didirikan pondok. Ini perlu diapresiasi dan diwadahi. Itu belum mau masuk muadalah itu karena tidak mau tahu ini ada undang-undang yang baik itu. Oleh karena itu, di samping bapak-bapak Kemenak itu untuk mensosialisasikan diri, mensalikan undang-undang ini, kita daripada FKPN dan FAG juga kita harapkan terus juga sosialisasi. Bayangkan ada Kemenak di daerah ya, ini kok belum minta surat muadalah, kok sudah mulai pelajaran. Mohon maaf, itu sangat ironis lagi. Pejabat Kemenak tidak tahu muadalah. Muadalah itu bukan mendirikan baru, yang lama diakui. Dan itu dalam PMA yang baru, tidak perlu sanawiyah dulu, baru aliyah. Tidak, dua-duanya langsung masuk muadalah, namanya migrasi. Kalau banyak menjadi tsunami muadalah. Nah, itu. Kami ini sepakat dengan Pak Lukman bahwa kita ingin membesarkan muadalah ini karena muadalah ini rumah besar pesantren di Indonesia. Berkali-kali kita katakan rumah besar pondok pesantren di Indonesia. Jadi kalau sistem di Pondok Salaf dengan Asriyah ini sudah jamik dan manik itu mewakili semuanya. Dan memang realita di Indonesia ya hanya dua varian itu. Nah, oleh karena itu kita perlu dukung itu. Jadi kemarin itu justru Kemenak daerah tanya, ini kok belum sudah minta surat muadalah. Kapan didirikan ini? Loh Pak, pendirian pesantren itu ada prosesnya sendiri. Seluruh pesantren harus minta surat pendirian pesantren di Kemenak. Lah setelah berjalan baru ikut muadalah. Nah begitu. Kalau yang tanya itu anak SD tidak apa-apa. Tapi kalau pegawai Kemenak itu sedih saya itu. Nah itu. Jadi ini problem Pak Waryono. Jadi supaya sosialisasi undang-undang pesantren itu dan turunannya PMA itu betul-betul digalakkan Kemenak seluruh kanwil dan juga daerah-daerah Kekan Depak itu. Nah, supaya tidak ada pertanyaan semacam itu. Masih ada yang tanya makhluk apa itu mu'alimin itu? Itu ironis sekali itu. Dan tolonglah ini dibantu. Muadalah ini hakikatnya kita membantu pemerintah. Yang mengeterapkan undang-undang itu siapa? Ya kita ini. Kita ini yang mengeterapkan. Oleh karena itu kita akan membantu pemerintah. Umpama belum dibantu secara finansial oleh Kemenang tidak apa-apa. Yang penting izin muadalah itu cepat keluar. Allahumma amin. Kan itu yang penting. Ya kalau sudah masuk muadalah baru undang-undang itu ada rekognisi, afirmasi dan fasilitasi. Nah, itu sudah klop. Sehingga kita harapkan ke depan itu ribuan pondok pesantren di Indonesia ini masuk ila zumratil muadalah. Allahumma amin. Itu. Ini berhubung Pak Direktur ada sini sekaligus kita laporan.
laporan. Dan mudah-mudahan kita doakan beliau ini setelah dari profesor ini tambah semangat lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.